Ternyata banyak hal yang berubah dari politik Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Apa yang berbeda? Mari kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di channel Infolytik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sejarah politik di Indonesia dari mulai masa kolonial Belanda hingga pemilu 2024. Seperti yang kita ketahui, politik adalah topik yang kompleks dan selalu menarik untuk dibahas karena berkaitan dengan kehidupan publik dan kebijakan negara. Melalui konten ini, kita akan mencoba untuk membahas politik dalam lintas masa dengan pemahaman yang lebih mendalam dan berbagai sudut pandang yang berbeda. Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kesadaran politik kita dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang sedang dibicarakan. Oleh karena itu, mari kita simak konten politik kita hari ini dengan pikiran yang terbuka dan kritis. Indonesia adalah sebuah negara demokratis yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Pemerintahan di Indonesia terdiri dari 3 lembaga yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif di Indonesia dikepalai oleh Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan lembaga legislatif diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Lembaga yudikatif di Indonesia diwakili oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa tahun terakhir, politik di Indonesia semakin berkembang dan berubah. Pemilihan umum menjadi ajang yang semakin sering dilakukan, baik untuk memilih presiden, gubernur, wali kota, maupun anggota legislatif. Partai politik juga semakin bermunculan, baik partai yang sudah lama eksis maupun partai baru. Namun, di sisi lain, politik di Indonesia juga masih diwarnai oleh berbagai masalah seperti korupsi, nepotisme, dan kepentingan pribadi. Hal ini tentu saja menghambat kemajuan politik Indonesia yang seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya bersama untuk memperbaiki kondisi politik di Indonesia. Masyarakat harus lebih kritis dan selektif dalam memilih pemimpin dan partai politik yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Pemerintah juga harus lebih tegas dalam memberantas korupsi dan nepotisme, serta memperkuat lembaga-lembaga pengawasan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu. Selain itu, pemimpin dan anggota partai politik juga harus memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi untuk melayani masyarakat. Mereka harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan keadilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, kondisi politik di Indonesia bisa menjadi lebih baik dan menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. 1. Masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda, kekuasaan Belanda di Indonesia dimulai sejak kedatangan mereka pada abad ke-16. Belanda awalnya datang untuk melakukan perdagangan rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan lain-lain. Namun, seiring berjalannya waktu, Belanda mulai menguasai wilayah Indonesia dan mengambil alih kekuasaan dari kerajaan-kerajaan lokal. Pada awalnya, Belanda hanya membangun pusat-pusat perdagangan di beberapa daerah, seperti Batavia, sekarang Jakarta, dan Maluku. Namun, seiring berjalannya waktu, Belanda mulai mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka memaksa petani-petani untuk bekerja di perkebunan-perkebunan besar, seperti perkebunan tembakau, kopi, dan teh. Keadaan ini memicu perlawanan dari masyarakat Indonesia, baik secara individu maupun dalam bentuk gerakan-gerakan rakyat. Salah satu gerakan yang terkenal adalah perlawanan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah pada tahun 1825-1830. Gerakan ini dipicu oleh penghinaan terhadap adat istiadat dan kebijakan pajak yang merugikan rakyat. Pangeran Diponegoro memimpin perang gerilya selama 5 tahun melawan Belanda sebelum akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Sulawesi. Perlawanan-perlawanan rakyat semakin intensif seiring berjalannya waktu. Pada tahun 1908, muncul gerakan Budi Utomo yang menuntut kemerdekaan Indonesia. Gerakan ini kemudian diikuti oleh gerakan-gerakan nasionalis lainnya, seperti Sarekat Islam pada tahun 1912 dan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920. Namun, Belanda tidak tinggal diam. Mereka mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kekuasaan mereka di Indonesia, seperti mengadakan politik etis pada tahun 1901 yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi hidup masyarakat Indonesia. Namun, kebijakan ini dianggap kurang berhasil karena masih banyak terjadi eksploitasi dan penindasan. Setelah Perang Dunia Kedua, gerakan kemerdekaan Indonesia semakin kuat. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Namun, Belanda tidak mengakui kemerdekaan tersebut dan melancarkan agresi militer pada tahun 1947. Konflik tersebut berakhir pada tahun 1949 dengan pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Sejarah politik pada masa kolonial Belanda di Indonesia menunjukkan adanya konflik antara kepentingan Belanda dan masyarakat Indonesia yang ingin merdeka. Meskipun Belanda berhasil menguasai wilayah Indonesia, tetapi perlawanan-perlawanan rakyat dan gerakan-gerakan nasionalis semakin kuat hingga akhirnya Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya. 2. Masa kemerdekaan. Proses perumusan Konstitusi Indonesia dimulai setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, membentuk Panitia 9 untuk merumuskan Undang-Undang Dasar. Panitia 9 ini terdiri dari 9 anggota, termasuk Soekarno dan Muhammad Hatta. Proses perumusan Undang-Undang Dasar dimulai pada tanggal 1 Juni 1945 dan selesai pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam proses ini, Panitia 9 menyusun naskah Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 37 pasal. Naskah ini kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Undang-Undang Dasar sementara. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia memperjuangkan pengakuan internasional dan menghadapi beberapa tantangan, termasuk penjajahan Belanda. Pada tahun 1949, Indonesia berhasil memperoleh pengakuan internasional dan penarikan pasukan Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949, Konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat, disahkan. Konstitusi RIS ini terdiri dari 2 bagian, yaitu Undang-Undang Dasar Federal dan Piagam Perserikatan Negara-Negara Bagian. Konstitusi RIS ini mengatur pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, pada tahun 1950, Konstitusi RIS diubah menjadi Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Konstitusi NKRI ini menghapuskan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur dalam Konstitusi RIS. Proses perumusan Konstitusi NKRI ini melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Konstituante. Pada tahun 1959, Konstitusi NKRI diubah menjadi Konstitusi RIS yang kembali mengatur pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, pada tahun 1960, Konstitusi RIS diubah kembali menjadi Konstitusi NKRI yang menghapuskan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Pada tahun 1966, Konstitusi NKRI diubah lagi melalui penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1966. Konstitusi ini menghapuskan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada Presiden. Konstitusi ini masih berlaku hingga saat ini dengan beberapa perubahan yang dilakukan melalui proses amandemen. Masa awal kemerdekaan Indonesia dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno dan Hatta di Jakarta. Namun, perjuangan untuk mencapai kemerdekaan sebenarnya telah dimulai sejak awal abad ke-20 ketika gerakan nasionalis mulai muncul di Indonesia. Pada masa ini, Indonesia masih menjadi jajahan Belanda dan banyak tokoh nasionalis yang berjuang untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Perjuangan ini mengalami banyak tantangan dan rintangan, termasuk penangkapan dan pengasingan para pemimpin nasionalis oleh pihak Belanda. Setelah Jepang menguasai Indonesia pada Perang Dunia Kedua, para pemimpin nasionalis mendapatkan kesempatan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Namun, pasca kemerdekaan Indonesia tidak langsung stabil. Indonesia menghadapi banyak tantangan, seperti pembebasan wilayah dari penjajahan Belanda dan perjuangan mempertahankan kesatuan nasional di tengah adanya gerakan separatis di beberapa daerah. Di samping itu, Indonesia juga menghadapi tantangan dari pengaruh ideologi-ideologi politik internasional, seperti komunisme dan kapitalisme. Gerakan komunis Indonesia mulai muncul pada masa ini, dan pernah memperoleh dukungan dari pemerintah Indonesia pada awalnya, namun kemudian menjadi ancaman bagi stabilitas nasional. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia juga terlibat dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, di mana Indonesia dan negara-negara lain di Asia dan Afrika menyatakan dukungan mereka terhadap kemerdekaan nasional dan perdamaian dunia. Meskipun menghadapi banyak tantangan politik dan sosial, Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya dan melanjutkan pembangunan nasionalnya.
Pada tahun 1950, Indonesia mengadopsi konstitusi yang menjadi dasar bagi sistem politik dan pemerintahannya. Meskipun masih banyak masalah yang dihadapi, Indonesia berhasil mempertahankan kesatuan dan stabilitas nasionalnya dan menjadi salah satu negara terbesar dan terpenting di Asia Tenggara. Pada tanggal 29 September 1955, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum pertama sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Pemilihan tersebut diikuti oleh 29 partai politik yang berlaga untuk merebut 257 kursi DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan 21 kursi DPRD, Dewan Perwakilan Daerah, di seluruh Indonesia. Pemilihan umum ini dilaksanakan dalam suasana yang sangat menegangkan karena Indonesia masih dalam proses membangun negara yang baru merdeka dan banyak pihak yang memandang bahwa pemilihan umum ini merupakan titik tolak penting bagi masa depan bangsa. Meskipun demikian, Indonesia berhasil melaksanakan pemilihan umum yang relatif aman dan damai. Dalam pemilihan umum tersebut, Partai Nasional Indonesia, PNI, yang dipimpin oleh Soekarno berhasil meraih 57,03% suara dan memenangkan 140 kursi di DPR. Sementara itu, partai politik lainnya seperti Partai Komunis Indonesia, PKI, dan Partai Masyumi juga berhasil meraih jumlah suara yang signifikan dan mendapatkan masing-masing 16,97% dan 14,45% suara. Pemilihan umum pertama di Indonesia menjadi tonggak sejarah penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Meskipun masih banyak terjadi perbedaan pendapat dan pertikaian politik, pemilihan umum ini menjadi bukti bahwa rakyat Indonesia telah memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan mengatur nasib bangsa. Pemilihan umum selanjutnya terus dilaksanakan di Indonesia hingga saat ini sebagai wujud nyata dari demokrasi yang semakin berkembang di Indonesia. Krisis politik dan pergolakan di Indonesia pada awal kemerdekaan terjadi setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu, Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Salah satu tantangan terbesar adalah perseteruan antara pihak yang mendukung kemerdekaan Indonesia dan pihak yang ingin tetap menjaga kekuasaan Belanda di Indonesia. Konflik ini memuncak pada agresi militer Belanda pada tahun 1947, di mana Belanda menggunakan kekuatan militer untuk merebut kembali kendali atas wilayah Indonesia. Krisis politik juga terjadi di dalam negeri, di mana terdapat perselisihan antara fraksi-fraksi politik yang berbeda mengenai arah politik yang harus diambil oleh Indonesia. Salah satu contoh adalah perselisihan antara fraksi komunis dan nasionalis, yang akhirnya berujung pada pembunuhan para pemimpin komunis oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1965. Pergolakan juga terjadi di beberapa daerah, terutama di wilayah Indonesia Timur, di mana gerakan separatis dan kekerasan etnis merajalela. Salah satu contoh adalah pemberontakan di TI di Jawa Barat dan Sumatera Barat, yang berusaha memperjuangkan kemerdekaan Islam di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga harus menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial. Negara ini mengalami kemiskinan yang luas dan tingkat pengangguran yang tinggi, serta menghadapi masalah kesehatan dan pendidikan yang serius. Secara keseluruhan, krisis politik dan pergolakan di Indonesia pada awal kemerdekaan merupakan tantangan besar bagi negara yang baru merdeka ini. Meskipun Indonesia berhasil melewati berbagai tantangan tersebut dan menjadi negara yang maju, namun pengaruh dari krisis politik dan pergolakan tersebut masih terasa hingga saat ini.